Perkenalkan, nama saya James Apollo Raja dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020095. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Auguste Comte dan Mika Gane untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus J. Hamad. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Kontribusi Comte terhadap sejarah dan ilmu filsafat telah sangat mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertamanya. Dia terkenal karena dia yang memiliki dan memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Pada dasarnya adalah bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang dia menciptakan kata altruisme. Mika Gane adalah profesor sosiologi di Departemen Social Science Universitas Lombard. Minat mengajarnya ada di sosiologi kekuasaan, gender, budaya konsumen, dan dalam teori. Dalam karya penting ini, Gane mengkaji visi sosiologi Comte dan menunjukkan bahwa menurutnya sosiologi seharusnya reflektif, ensiklopedis, dan utopis. Ia mempertimbangkan topik-topik seperti fetisisme, politisme, takdir, cinta, dan hubungan antara sosiologi, sains, teologi, dan budaya. Pertama, ide Comte. Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir. Revolusi modern tidak bisa kembali menjadi peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya resmi Revolusi Prancis. Awal dari revolusi ini menurutnya kembali ke akhir abad pertengahan dan perjalanan revolusi panjang masih terus berlanjut. Semua karya Comte disusun dengan maksud untuk mencari solusi untuk menunjukkan bagaimana krisis modern dapat diakhiri. Meskipun ada kontroversi saat Comte mencari solusinya, sedikit pun tidak ada keraguan. Dalam cara yang agak mengejutkan, dia menyelesaikan program yang dia tentukan sendiri di awal 20-an. Dia mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyek yang lebih besar yang dia susun sebagai dasar ilmiah untuk refleksi filosofis dan politik yang bisa memberikan doktrin kekuasaan politik baru. Inisial program ditulis di bawah pengaruh Saint-Simon dengan siapa dia bekerja dari tahun 1817 sampai 1824. Garis besar pertama dari ide-ide Comte salah satunya adalah konsisten dengan bagaimana sosiologinya dibaca hari ini. Pandangan umum Comte tentang krisis dapat dirumuskan sebagai berikut. Tesisnya bahwa setiap penjelasan yang memadai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial. Akhirnya kekuatan spiritual Katolik tergeser dan kemudian secara virtual dimusnahkan selama Revolusi Prancis. Dasar penyebab kemerosotan ini bukanlah filsafat kritis akan pencerahan, tetapi tindakan gabungan dari industri dan ilmiah peradaban. Program intelektual ini melibatkan langkah-langkah berikut: pembentukan peranca persiapan untuk pembangunan sosiologi, momen berdirinya sosiologi itu sendiri, dan konversi sosiologi menjadi doktrin sosial sebagai dasar kekuatan spiritual baru. Untuk menemukan sosiologi berdasarkan filosofi baru, ia membangun akun yang sangat rinci tentang evolusi logika ilmu pengetahuan satu persatu dan secara keseluruhan, dengan alasan bahwa perkembangan tidak hanya mengikuti urutan yang ditentukan, matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan kemudian sosiologi, tetapi ini urutan dapat dipahami sebagai sistem ketergantungan. Misalnya, astronomi tergantung pada matematika. Studi ini didominasi oleh upaya untuk mengembangkan ilmu objektif, dan ilmu objektif ini muncul dari ilmu-ilmu alam. Dalam analisanya, ia menunjukkan bahwa setiap cabang pengetahuan individu satu persatu pasti melewati 3 tahap. Pertama, teologis, kedua, metafisik atau krisis revolusioner, dan ilmiah atau positif. Begitu proses dimulai, setiap ilmu baru menciptakan kondisi baru. Sampai sistem pengetahuan mencapai ilmu biologi, dan ketika logika ini diketahui,
itu akan mungkin untuk membangun sosiologi secara sadar dan menerapkan aturan-aturan tertentu yang ditarik dari analisis secara ilmu pengetahuan didirikan dan dikembangkan. Dia berpendapat itu akan membuat mode ilmu pada kerangka holistik dan biologi. Ide sentral Comte adalah bahwa masyarakat juga mengalami revolusi dengan cara yang sama, yaitu dengan jalan nalar kemenangan yang sama. Terobosan sosial terakhir sudah dekat di Prancis. Dia pikir metode yang benar dan objektif memerlukan logika berikut. Pertama, untuk menemukan logika masa lalu, logika masa depan, dan baru kemudian keadaan sekarang. Masa depan keadaannya bukanlah ekstrapolasi sederhana dari tren saat ini, tetapi keadaan yang unik dipahami secara teoritis dalam istilahnya sendiri. Pengetahuan masa depan jauh lebih baik bahkan jika itu melibatkan pengguna fiksi daripada analisis apapun yang dimulai dengan kompleksitas situasi saat ini. Krusial untuk memahami tentang pergeseran pemikiran Comte adalah pengakuan tentang perubahan makna agama. Untuk mencapai tahap akhir ini, kediktatoran proletariat akan memurnikan kehidupan ekonomi, semangat komersial dengan menjalankan hegemoni moral baru. Paris akan menjadi pusat spiritual republik baru, sebuah kota suci dan sisa-sisa selebriti. Kunci dalam drama formatif panjang ketiga negara tersebut akan diintimidasi kembali ke dalam sebuah upacara peringatan. Otoritas baru berdasarkan sistem pengetahuan ilmiah yang lengkap dan harmonis akan menjamin era perdamaian dan stabilitas dalam waktu rasional. Kemudian, teori dan program. Penting untuk penglihatan komersil adalah gagasan bahwa orde sosial normal muncul dalam sistem pengoptimalan institusional, namun secara struktural sangat berbeda dari yang ditemukan di teori Montesquieu. Kritiknya dari kekuatan politik di masyarakat modern adalah bahwa mereka telah terbentuk dalam suatu serangkaian gurur. Dalam beberapa hal mungkin semuanya terkait. Temporal, tujuan, tudoral, tenaga generasional, spesialis internasional, kepemilikan kepentingan komersial atas kerajinan dan fungsi, dan alasan maskular dan kekuatan cinta feminim. Tujuan analisis krisis panjang adalah menemukan kunci dan menentukan protagonis dari semua krisis terkait dalam oposisi antara teologi dan sains. Karena keduanya adalah kekuatan yang mampu membangun kandungan substantif dari formasi sosial. Pada kedua kekuatan ini dan bentuk sosial mereka, formasi metafisik pada dasarnya tidak pasti, tidak dapat memberikan kandungan koheren terhadap doktrin dan hak kebebasannya. Dan oleh karena itu, secara inheren tidak stabil atau secara inheren dalam pemberontakan negatif dan murni. Dia mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang normal dan tidak normal tentang transisi revolusioner yang panjang ini. Dan kecenderungan pemikirannya semakin mengurangi kepentingannya dari salah satu tahap utama besar dan 3 kandungan negara di episode Transito. 2. Ilusi komit. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa. Dia tentu saja dikenal sebagai pendiri sosiologi dan memberikan isi pertamanya yang disebut dengan hukum 3 negara. Juga dikenal luas untuk posisi penting dalam sejarah filsafat sebagai salah satu pendiri filsafat positif. Bahkan jika posisinya sendiri pada positifisme yang berbeda dari positifisme logis, kemudian tidak banyak dipahami secara luas. Tetapi juga diketahui bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang kata-kata altruisme. Dia juga dikenal karena telah diperkenalkan menjadi sosiologi jenis kelamin dan emosi. Godaan pembacaan strukturalis tentu saja menggoda untuk menyarankan agar kedua periode kehidupan intelektualnya harus dibayangkan secara berbeda. Ini akan sangat sensitif terhadap hal-hal baru epistemologi, positif epistemologi. Jelas, baik Marx maupun Comte menunjukkan jenis analisis sosial dan penjelasan baru.
Marx memiliki teori tersembunyi atau dalam istilah Althusser, Comte mencoba untuk menghilangkan penyebab dalam epistemologinya, namun sebenarnya adalah dalam proses yang ada dalam hubungan analisis yang sangat dekat dengan analisis struktural. Ilusi komit yang didefinisikan. Dalam membaca Comte dan juru bahasa saya semakin kotor tanpa formula. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa hukum Comte ketiga negara dapat dibaca sebagai undang-undang dua negara bagian atau hukum 5 dan 6 bagian negara. Tergantung pada tahap pemikiran Comte sendiri, atau juga bisa dibaca sebagai undang-undang dua negara dan 5 negara secara bersamaan, tergantung bagaimana keadaan didefinisikan. Dalam menelusuri pemandangan hukum atas periode 1822 sampai 1857, saya melacak perubahan yang dikembangkan dan menerapkan berbagai modifikasi yang dia lakukan pada metodologinya. Konteks dan bahan sosiologi. Penting untuk diingatkan bahwa Comte adalah pendiri sosiologi. Sebelum dia menyadari ilmu sosialnya sebagai fisika sosial yang berada di dalam bidang fisiologi sosial. Meskipun demikian, dia mengaku telah menemukan hukum dasar dari domain ini pada tahun 1822, sebuah undang-undang yang dia baptis sebagai hukum tiga negara. Setiap sosiolog menyadari bahwa ketiga negara tersebut adalah teologis, metafisik, dan positif. Hukum dasar tiga negara tentu akan muncul dalam formulasi awal untuk menjadi hukum budaya, pengetahuan, dan metode pengembangan memproduksi objek utamanya, dan perkembangan dalam urutan fenomena ini kemudian digunakan untuk menentukan tahap awal evolusi sosial progresif. Demikian hasil review saya, sekian dan terima kasih.